untuk kamu semua rekan-rekan pemuda. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena kamu semua boleh dikumpulkan di tempat ini untuk bersama-sama beribadah dan bertepatan dengan hari ini tanggal 14 Februari yang kita juga merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Untuk itu, mari kita memberikan senyuman sebelum kita mulai beribadah pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita semua bangkit berdiri, dan kita mengangkat satu pujian yang berkata, "Ku masuki gerbang." Pujian lagi yang berkata, Bapa yang kekal.
Kebaganti dengan pujian yang mengatakan kasih yang sempurna. Sebelum kita masuk ke dalam doa buka, kita angkat pujian sentuh hatiku. Doa buka, kami minta kesediaan dari Kakak Yerni. Mari kita tangkap hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Nya Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kepada kami semua nafas kehidupan sampai dengan saat ini, Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur ya Tuhan, karena tuntunan dan kasih-Mu Engkau masih menuntun kami anak-anak pemuda-pemudi di gereja Katolik ini untuk datang berkumpul dalam ibadah di tempat yang suci ini Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan tuntun sertai ibadah kami, biarlah dari awal hingga boleh akhir ya Bapa dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami Bapa dalam nama Yesus
Bersiaplah dan lihatlah. Katakan dengan pujian memohon terima Yesus. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta, Ketua mengangkat satu pujian yang mengatakan persiapkan hati betul.
Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa sepanjang kehidupan kami merasakan cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan dalam ibadah pemuda kami malam hari ini bersama-sama boleh merayakan kebersamaan kami dalam kasih dan cinta yang Tuhan anugerahkan. Karena itu Tuhan izinkan kami bersama-sama mewarnai kebersamaan kami dengan menikmati firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami punya keterbatasan tersendiri. Ada kelemahan dan dosa dan pelanggaran yang sering kali membuat kami tidak dapat mengerti firman Tuhan. Karena itu Bapa, sebelumnya kami mohon ampun. Biarlah dalam pengampunan Tuhan kami boleh bersama-sama bersuka cita menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, pembacaan firman kita terambil di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes berarti paling belakang sekali, hampir di atas Wahyu. 1 Yohanes pasal 4 1 Yohanes pasal 4 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita berdiri. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian pembacaan firman kita yang disebut berbahagia adalah kita membaca mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Salam. Salam. Kayak Indonesia mana? Salam. Salam. Ini putra-putri yang luar biasa ya. Kalau orang anak-anak muda dong ada perayaan Valentine di pinggir pantai, di tempat-tempat tertentu. Ini anak-anak pemuda Enoas memilih untuk bersama-sama merayakan kebersamaan kita dengan Tuhan dalam ibadah pemuda kita malam hari ini. Hari ini teman-teman sekalian kita membaca bagian firman Tuhan yang berbicara tentang kasih. Namun sebelumnya saya ingin untuk kita bersama-sama, saya ingin tanya teman-teman sekalian, Valentine itu apa? Hari kasih sayang. Jadi tanggal berapa? Kalau tanggal 15 masih hari kasih sayang, bukan? Masih 15, 16 masih juga. Kalau tanggal 1 berarti semua hari kasih sayang. Tapi pada umumnya kemudian di dunia bahkan di semua tempat seringkali tanggal 14 Februari itu dirayakan sebagai hari kasih sayang, di mana
Ada momen seseorang menyatakan kasih dan cintanya dalam berbagai hal, dalam berbagai cara, dan dalam berbagai tindakan yang mereka lakukan. Nah teman-teman, dan kalau kita membaca sejarah terkait dengan Valentine, maka kemudian kita akan menemukan ada dua sekiranya hal yang menjadi latar belakang kenapa Valentine itu dirayakan bersama-sama. Dua hal ini yang kemudian menjadi cerita yang cukup besar, dan orang meyakini bahwa orang mulai merayakan Valentine justru pada saat momentum itu diperingati, atau kemudian mereka melakukan itu sebagai sebuah peringatan. Di yang pertama teman-teman, sejarah yang pertama, nanti kita tinggal lihat dari sejarah dan kemudian apa yang bisa kita pelajari dari sana. Nah di bagian yang pertama teman-teman, sejarah Valentine itu dia bermula dari ketika seorang Paus Gelasius I kemudian melakukan upacara namanya upacara Lupercalia. Jadi ini upacara adalah upacara di mana setiap tahun itu pada tanggal 14 Februari mereka memperjumpakan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tanpa ikatan pernikahan mereka bertemu, lalu kemudian mereka harus hidup sepanjang 1 tahun itu. Jadi mereka mau tinggal bersama, tidur bersama, mau lakukan segala sesuatu bersama-sama sepanjang 1 bulan. Jadi nama-nama kita akan dikasih masuk dalam satu kotak, lalu kemudian kotak itu akan di lotre begitu, dan kita akan pilih. Yang laki-laki pilih perempuan dan perempuan pilih laki-laki. Dia dapat yang mana, lalu dia bawa pulang itu dan dia hidup selama 1 tahun. Kalau kemudian tiba-tiba yang pasangannya meninggal, maka tahun berikut dia harus ikut lagi untuk pilih pasangan. Begitu. Jadi tidak usah menikah, tapi mereka kemudian hidup bersama-sama. Nah ini yang kemudian ditentang oleh bapak-bapak gereja, dan bapak gereja menjadikan itu momentum sebagai harusnya itu menjadi momentum di mana pasangan-pasangan itu diberkati dalam pernikahan-pernikahan yang ada. Tetapi teman-teman, ada sejarah yang menarik juga terkait dengan Valentine yang cukup besar ceritanya, yakni pada masa Santo Valentinus. Santo Valentinus di mana dia menjadi seorang Romo yang hidup pada 270 Masehi yang lalu, dan kemudian dia menjadi seorang santo yang menikahkan orang-orang, karena pada saat itu pemerintah Romawi mewajibkan bahwa semua pemuda-pemuda itu ikut wajib militer. Jadi tidak boleh ada yang tinggal di rumah, sehat, kuat, tidak cacat, maka harus daftar di militer. Nah ternyata kemudian ada orang-orang muda yang merasa bahwa kita harus tinggal keluarga, kemudian saya harus tinggal saya punya kekasih, kami pulang tidak tahu mati atau hidup, tapi akhirnya kami dilarang untuk menikah karena semua wajib militer. Jadi karena wajib militer maka mereka tidak boleh menikah, karena nanti akan kepikiran terus dengan keluarganya ketika mereka ada di medan perang. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagai Santo Valentinus bilang, wah ini sudah bisa, ini hak asasinya manusia nih, ini sudah boleh. Perayaan cinta kasihnya harus dirayakan. Karena itu secara diam-diam kemudian dia menikahkan orang-orang yang jatuh cinta pada saat itu, walaupun ada perintah untuk ikut wajib militer, tetapi kemudian mereka memilih untuk diberkati pernikahan mereka. Dan akhirnya Santo Valentinus ditangkap dan kemudian dia dibunuh. Dan hari kematiannya itu kemudian tanggal 14 Februari dianggap sebagai mereka menghargai sebagai wujud penghargaan terhadap cinta kasih, di mana Santo Valentinus dia mengorbankan diri untuk menyatukan kasih dan cinta yang ada di antara para muda dan mudi. Nah teman-teman, mari kita membaca bagian firman Tuhan hari ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Dia mau bilang begini, bahwa dari segala sesuatu, hal pertama yang kita pelajari dari bagian ini, hal pertama yang kita pelajari adalah bagaimana kemudian kita mengartikan dan memaknai kasih yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ini contohnya begini, kalau kemudian saya mengasihi orang tua saya, maka itu adalah kasih yang tanpa syarat. So bisa kita bilang kalau mama atau bapak kasih beta ini dulu baru beta mau rajin di rumah. Itu bukan kasih yang seperti itu. Kasih yang tanpa syarat adalah kasih yang kita berikan tanpa harus ada syarat, tanpa harus ada sesuatu yang kita janjikan sebelumnya. Jadi kalau kemudian kita mengasihi orang lain, harusnya kasih Kristus yang tanpa syarat itu
menjadi dasar daripada kasih dan cinta kita kepada orang lain. Bukan cinta karena, tetapi dari setiap cinta yang kita bangun, dari kasih yang kita bangun, itu adalah kasih yang dilakukan oleh karena kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam pengorbanan. Tadi kita bacaan bilang kita harus tahu bahwa betapa besarnya kasih sayang Tuhan sehingga Ia mengutus putranya dan menjadi penebus bagi kehidupan kita bersama-sama. Jadi ingat, hal pertama yang kita mau pelajari adalah mari belajar untuk melakukan segala sesuatu karena beta mengasihi Tuhan, karena beta sayang dengan Tuhan, karena beta mengasihi beta punya orang tua, karena beta mengasihi orang lain. Pakai kasih yang mana? Kasih yang datang dari Tuhan. Hal yang kedua teman-teman, dalam bagian bacaan firman ini kita bersama-sama belajar bahwa Allah sendiri kemudian memberikan teladan bagaimana Dia mengasihi tanpa syarat. Kalau kemudian hari itu di mana Tuhan disalibkan dan Dia bilang bahwa beta hanya mau menebus orang-orang yang percaya, beta murid-murid dan orang-orang yang telah dibaptiskan yang percaya kepada Tuhan, maka kemudian itu menjadi kasih yang penuh syaratnya harus percaya dan lain sebagainya. Tetapi melalui keteladanan Kristus kita belajar bahwa sama seperti matahari yang bersinar bagi orang berdosa maupun juga orang tidak berdosa, bagi hujan yang turun bagi orang yang pergi gereja maupun orang yang tidak pergi gereja, demikian kasih sayang Tuhan, Dia mengalir tanpa syarat. Demikian juga Tuhan memberikan teladan kepada kita bahwa ini adalah kasih seorang sahabat yang memberi nyawa bagi sahabatnya masing-masing. Ini adalah sebuah kasih yang kemudian kita percaya bahwa harusnya beta mampu bisa melakukan apa yang Tuhan ajar. Kadang-kadang teman-teman kalau kita punya masalah, lalu kemudian ada teman datang dengan usul boleh begitu, Tuhan saja ampuni kita, masa kita bisa mengampuni orang lain. Kadang-kadang ada orang bilang itu karena dia Tuhan. Kalau ketong ini manusia punya keterbatasan. Ingat teman-teman, ketika Tuhan ada di dunia, Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dengan demikian, Dia punya keterbatasan yang hampir sama dengan manusia. Tuhan Yesus menangis, Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus merasakan sakit, Tuhan Yesus juga merasa dikhianati, Tuhan Yesus juga mati. Jadi Dia memakai rupa sebagai manusia untuk bagaimana manusia juga belajar bahwa sebagai manusia Yesus Kristus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, maka manusia pun dimampukan untuk melewati segala pergumulan dan juga sakit yang kita derita masing-masing. Hal yang terakhir teman-teman, dalam bagian bacaan firman ini kita belajar bahwa ketika kita hidup di dalam kasih, maka bagian ayat-ayat firman ayat 12, ayat 11 dan 12 dia bilang begini, Allah itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak terlihat, tetapi dengan kita melakukan sesuatu yang baik yang keluar dari kehidupan kita sama halnya dengan membiarkan Tuhan tinggal di dalam kita dan memperlihatkan bagaimana Tuhan bertindak dan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita bersama-sama. Lalu kemudian keterangan tiap hari bamaki di dalam rumah, ketemu siapa saja omong dalam jalanan di luar, kira-kira itu orang akan lihat dan dong puji Tuhan besok. Bilang, puji Tuhan ya, kita kawan mulut terlalu luar biasa. Ada begitu? Atau orang bilang, ini orang tua sampai di gereja di mana atau di pendeta nama sampai, kalau di lahir datang, anak model seperti baru pulang dari jalan-jalan dan jalan, gitu ya. Di mulut sudah bisa diatur. Karena apa teman-teman? Ketika kita melakukan sebuah pembenaran, sebuah kata, tindakan, cara memperlakukan orang lain, orang akan tahu bahwa memang dia lain seperti itu. Oh dia memang pendeta, atau dia karena memang dia rajin gereja, oh memang dia pemuda yang aktif dan lain sebagainya. Tapi di sana di balik itu teman-teman kita mengucap syukur bahwa Tuhan dipermuliakan dari bagaimana kita memperlakukan orang dengan bagaimana kita membangun kehidupan kita bersama-sama. Tuhan sudah terlihat di depan mata kita, tetapi dari kehidupan kita orang akan mengenal siapa Tuhan, siapa Allah yang kita kasihi dan kita cinta. Ini malam teman-teman ada beberapa video-video pendek yang orang biasa bilang bahwa Valentine ini malam di mana kemudian orang akan melihat pasangan-pasangan duduk di pojok-pojokan tempat gelap di pinggir-pinggir pantai, di semak-semak belukar dan berbagai tempat. Ya, jadi kadang-kadang orang bekerja sepulang habis ke
Yermi tadi mencari sapi di hutan, tapi ini malam gelap besok pulang kembali ya. Tapi tidak tahu tadi sore dia dapat cari nona ke sana, tapi dia kasih tahu dia bilang beliau cari sapi dan semoga ketemu. Nah ini malam dia ada bersama-sama dengan kita. Tapi kalau sampai Kak Yermi tidak keluar dari hutan, kita perlu cari cara untuk menemukan beliau. Karena jangan sampai cuma dua kemungkinan, ada orang yang bersamanya atau kemudian dia sudah bersama dengan dia sudah sama dengan Tuhan, dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah hutan. Jadi antara dua kemungkinan, dia bersama orang lain di hutan atau kemudian dia bersama-sama dengan Tuhan, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian maka mari kita menata kehidupan kita. Ketika ada pembunuhan, ketika ada kasus bunuh diri baru-baru, kita dengar banyak orang kasus bunuh diri. Orang kadang-kadang menyayangkan, aduh kasihan dia pacar, kasihan dia bunuh pacaran begini lama, kasihan dia pacar sedang mengandung dan lain sebagainya. Tapi ada usaha yang kasihan dia bapak dan kasih besar anak besar-besar dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Tapi kemudian dia mengakhiri hidup tanpa pamit, tanpa omong dari orang tua. Kadang-kadang kawan-kawan kita lebih mengasihi orang di luar rumah daripada orang-orang yang di dalam rumah. Tapi kita percaya teman-teman yang ada dalam ibadah ini akan pulang sebagai anak-anak yang akan mengasihi keluarga, mengasihi orang-orang terdekat. Dan ini hari dong coklat untuk dong bantukan. Yang kita tahu pasti ada yang harga 3.500, tapi ada juga yang harga 30.500. Ada juga yang harga 99.900. Itu kayaknya yang tadi belanja 99.900. Tapi bukan itu, bukan apa yang kita dapatkan yang harusnya kita pikir betanya dapat ini, beta kasih begini, tapi beta dapat ini. Dari situ kita belajar bahwa berbagi itu karena Tuhan sudah lebih dahulu berbagi dengan kita. Kita pernah harus menuntut orang lain harus sempurna untuk memperlakukan kita, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan kasih yang baik yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak yang Allah kasihi. Biarlah kasihnya memenuhi hatimu dan memberimu kekuatan baru setiap hari. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian, kerenungan firman-Mu yang dewa.
Sambil tangguh persembahan dijalankan, pertemuan baca pujian betapa hati guru terima kasih. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bukit Identitaris, kita angkat pujian mujizat itu nyata. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena buktinya kami sebagai anak-anak-Mu datang untuk mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami. Tak terbatas kuasa Tuhan. Sudah begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan kami sampai saat ini. Terima kasih. Hari ini kami sebagai pemuda-pemudi
SMA Angkat Pratama Nokas. Kami datang bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami, Tuhan kasih kesempatan untuk kami berkumpul, saling menguatkan satu sama yang lain sebagai rekan-rekan pemuda. Kami anak-anak muda, kami masih mencari hal-hal yang ingin dan akan kami lakukan. Karena itu kami tetap berserah kepada Tuhan, agar Tuhan yang menunjukkan jalan bagi kami. Terima kasih. Hari ini bertepatan juga dengan hari Valentine atau hari kasih sayang. Kami sebagai pemuda dan pemudi, kami selalu merayakan kasih sayang ini dengan bentuk cinta hanya kepada teman kami ataupun kepada orang yang kami sayangi, yang kami sebut sebagai kekasih hati. Kami kadang lupa untuk menyatakan cinta kasih kami kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami. Karena itu ya Tuhan, di hari ini terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang menyatakan kepada kami bahwa ketika kami mengasihi, kami harus ingat bahwa Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami tanpa pamrih, tanpa syarat itu, sehingga memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk terlebih dahulu kami membagikan kasih ini kepada orang-orang terdekat kami yang ada di dalam rumah kami, kepada papa kami, kepada mama kami, kepada kakak kami, kepada adik kami, kepada oma kami, ataupun opa kami, keluarga kami yang ada di sekitar kami. Barulah kemudian kami keluar dari rumah, dari lingkungan kami, dan menyatakan kasih kami kepada orang-orang lain. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di saat ini kami sebagai pemuda dan pemudi, kami juga datang selain membawa syukur kami juga membawa harapan kami untuk kehidupan dan masa depan kami sebagai orang-orang muda. Saat ini kami masih ada yang menuntut ilmu di bangku sekolah menengah atas. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati kami. Kami yang masih ada duduk di bangku kelas 1, kelas 2. Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat memanfaatkan kesempatan belajar yang diberikan kepada kami ini dengan baik. Tolong berikan kepada pemuda dan pemudi ini roh yang benar-benar, yang taat, yang hormat, sehingga apa yang dikatakan oleh orang tua, oleh guru, boleh kami dengarkan, dan dari apa yang dikatakan itu kami dapat ikuti, dan itu menjadi bekal bagi kehidupan kami. Bagi kami yang duduk di bangku kelas 3 atau kelas 12, Tuhan, kami juga dalam persiapan untuk mengikuti ujian akhir. Tuhan tolong berkati kami selama hampir 3 tahun kami boleh menimba ilmu di bangku SMA. Tuhan tolong kami sehingga ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari itu dapat terus kami ingat, dan ketika kami menghadapi ujian akhir, kami boleh menyelesaikan ujian yang diberikan dengan baik, dan dari situ kami peroleh hasil yang memuaskan bagi kami, bagi orang tua kami, dan terlebih itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kami yang saat ini sudah bekerja, Tuhan sudah memberikan kepada kami pekerjaan, baik kami yang bekerja di sawah, di rumah kami, ataupun di mana saja Tuhan menempatkan kami untuk kami boleh bekerja. Tuhan kiranya berkati kami sehingga kami dapat melakukan pekerjaan
sudah kami dapatkan ini dengan baik. Biar itu kami lakukan dengan semampu kami, sekuat kami, sama seperti kami lakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, sehingga dari situ kami dapat memperoleh berkat bagi kehidupan kami dan juga bagi keluarga kami. Bagi teman-teman kami yang saat ini menanti untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk mengikuti tes dalam bekerja, Tuhan juga kiranya memberkati. Biar persiapan mereka, harapan mereka, impian mereka ini dapat terwujud sesuai dengan perkenan Tuhan. Usaha yang saat ini sedang mereka lakukan juga Tuhan mau sertai, biar itu dapat menuntut mereka ke impian mereka. Dan kami yakin bahwa Tuhan ada, sudah menyediakan masa depan yang cerah bagi teman-teman kami ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Kami juga tidak terlepas dari kehidupan keluarga kami. Karena itu kami berdoa juga bagi orang tua kami yang telah mendidik kami, mengasuh kami, membiayai kami kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan kiranya berkati orang tua kami, baik yang masih aktif bekerja ataupun yang sudah dalam masa tua mereka yang harus hanya duduk di rumah ataupun hanya terbaring di tempat tidur. Tuhan kiranya berkati mereka. Terima kasih untuk kedua orang tua kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang begitu menyayangi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk membalas kebaikan mereka, kasih sayang mereka, menjadi anak-anak yang baik, yang membanggakan mereka. Biar Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami. Saudara-saudari kami juga, meskipun kadang kami tidak selalu menunjukkan kasih sayang, kadang kami menjadikan mereka sebagai teman kami untuk bertengkar, tetapi keberadaan mereka mewarnai kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk juga mengasihi saudara-saudara kami. Memberkati mereka juga dalam hidup dan kehidupan mereka, baik mereka yang ada bersama dengan kami di sini maupun yang ada di luar Pulau Rote, yang ada di Kupang ataupun di luar NTT. Dalam setiap hidup dan kehidupan mereka, Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih untuk semua yang terlibat untuk menyukseskan acara ini, ibadah ini. Pendeta bersama dengan teman-teman pemuda yang menyiapkan ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing. Terima kasih. Kami akan melanjutkan hidup dan kehidupan kami tetap menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan terus menuntun kami, menyertai kami dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Tolong kami untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai penuntun kami, sebagai jalan kami ketika kami melangkah, ketika kami berkata-kata, ketika kami berpikir, ketika kami berbuat, sehingga semuanya hanya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Sipari sudah menyampaikan. Mari kita menyanyi pujian tetap setia.
doa yang dipimpin oleh pendeta, tapi sebelum itu kita memberikan pujian Tuhan Yesus. Mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, sayang-Mu dan cinta-Mu yang terus membuat kami dimampukan melangkahkan kaki kami menuju waktu-waktu yang Tuhan perkenankan. Dan hari ini kami boleh bersama-sama ada di sini, kami boleh beribadah kepada Tuhan dan
percaya Tuhan berkenan atas ibadah kami dan memberkati kami. Karena itu Bapa, izinkan kami undur dari tempat ini dengan mengarahkan hati kami kepada-Mu. Seraya mohon Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom.